Shalom dan salam sukacita saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus yang sedang mendengar dan mengikuti channel ini. Tajuk pelajaran yang ingin saya kongsikan ialah inilah waktunya untuk dilahirkan kembali. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertakhta di surga. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami saat ini, agar kami dapat mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Ampuni kami dan terimalah kami seadanya pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, salah satu janji Tuhan yang paling bernilai adalah terdapat dalam Wahyu 21 ayat 5. Dikatakan, lihatlah aku membuat segala sesuatu menjadi baru. Keputusan untuk membuat langit yang baru dan bumi yang baru, di mana di dalamnya terdapat kebenaran, seperti dalam 2 Petrus 3 ayat 13, diambil oleh Sang Pencipta sendiri. Dan ini karena Ia perlu mengakhiri sejarah gelap yang dinodai dosa dalam dunia ini. Sebab itu, amaran yang diberikan kepada Nikodemus masih sah untuk semua manusia yang dipengaruhi oleh dosa. Dalam Yohanes 3 ayat 3, di mana Yesus menjawab kepada Nikodemus dan katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dalam buku Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman, muka surat 173, dikatakan, berkat itu datang apabila dengan iman jiwa yang menyerah diri kepada Tuhan. Maka kekuatan yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia mencipta makhluk baru menurut gambar Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika Yesus berbicara tentang hati yang baru, Ia bermaksud pikiran yang baru, hidup yang baru, manusia yang baru seutuhnya. Untuk memiliki satu perubahan hati berarti meninggalkan kecintaan pada dunia dan memusatkan kecintaan pada Kristus. Untuk memiliki hati yang baru berarti memiliki pikiran yang baru, tujuan-tujuan yang baru, motif-motif yang baru. Jadi apa tanda-tanda hati yang baru? Dalam petikan The Youth Instructor, September 26, 1901, dikatakan kehidupan berubah. Yaitu setiap hari, setiap jam mematikan cinta diri
dan kesombongan. Dalam buku Mind, Character and Personality volume 1 muka surat 72 juga mengatakan pikiran mengendalikan manusia seutuhnya. Semua tindakan kita, baik atau buruk, bersumber dari pikiran. Adalah pikiran yang menyembah Tuhan dan menyatukan kita dengan makhluk-makhluk surgawi. Tuhan tidak pernah memaksa kehendak kita, tapi bila saja memungkinkan, Ia mencari kita dengan memberikan Roh Kudus untuk mengingatkan kita tentang satu-satunya kesempatan keselamatan. Kehendak kita adalah sumber dari semua tindakanmu. Dan kehendak ini yang membentuk satu faktor yang sangat penting dalam karakter manusia yang pada kejatuhan telah diberikan dalam kendali setan. Dan ia, yaitu setan, sejak saat itu selalu bekerja pada manusia untuk merencana dan berbuat mengikuti kesenangannya sendiri untuk kebinasaan total dan penderitaan manusia. Tetapi oleh pengorbanan Yesus yang menjadi satu korban atas dosa, memampukan Dia untuk berkata, "Serahkan dirimu kepadaku. Berikan padaku kehendak itu. Ambil itu dari kendali setan dan aku akan memilikinya. Kemudian aku dapat bekerja padamu untuk berkehendak dan berbuat mengikuti kesenanganku yang baik." Ketika Dia memberikan kita pikiran Kristus, kehendakmu menjadi kehendaknya dan karaktermu berubah menjadi seperti karakter Kristus. Roh Tuhan tidak mengusulkan untuk melakukan bagian kita, apakah dalam berkehendak atau berbuat. Ini adalah pekerjaan agen manusia dalam bekerja sama dengan agen-agen ilahi. Segera setelah kita memalingkan kehendak kita untuk harmonis dengan kehendak Tuhan, maka kasih karunia Kristus berdiri untuk bekerja sama dengan agen manusia. Tapi ini tidak akan menjadi pengganti untuk melakukan pekerjaan kita yang terlepas dari tindakan keputusan kita dan ketegasan kita. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 hingga 7 dikatakan, "Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan semua orang." Dalam kutipan Roh Nubuat, Mind, Character and Personality, volume 1, halaman 30 dan 31, dikatakan, melalui menumbuhkan prinsip-prinsip yang benar, manusia boleh memperoleh kemenangan atas kecondongan untuk berbuat jahat. Jika ia patuh kepada hukum Tuhan, kesadarannya tidak lagi sesat dan bengkok. Kecakapannya tidak lagi menyimpang
dan disia-siakan dengan digunakan pada hal-hal yang bersifat menjauhkan dari Tuhan. Di dalam dan melalui kasih karunia yang dianugerahkan oleh surga, maka kata-kata, pemikiran, dan perbuatannya dapat disucikan. Sebuah karakter baru dapat dibentuk dan kehinaan dosa dikalahkan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, Alkitab berlimpah dengan contoh-contoh orang-orang yang telah menerima undangan kasih karunia dan telah berubah, dibaharui, dan siap hidup dengan makhluk-makhluk tidak berdosa. Tapi banyak orang yang telah menolak dan mengabaikan bisikan Roh Kudus, membiarkan waktu untuk satu perubahan, untuk lahir baru mereka, untuk dilewatkan. Salah satu contoh ialah Saulus dari Tarsus. Dia menjadi salah satu dari para penganiaya paling ganas pada gereja Kristus. Tidak peduli berapa banyak darah tertumpah selama ia mencapai tujuannya. Saulus menulis, "Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara." Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 4. Di SDA Bible Commentary, tulisan Ellen G. White, Comments, volume 6, halaman 1057, mengatakan, pikiran yang melawan kebenaran akan melihat segala sesuatu dalam satu informasi yang sesat. Ia akan dipusatkan pada alat-alat pasti dari si musuh dan melihat segala sesuatu dalam informasi musuh. Tuhan mau agen manusia bekerja sama dalam pekerjaannya. Terdapat manusia yang bekerja secara patuh kepada terang ilahi yang diberikan. Jika Saulus telah berkata, "Tuhan, saya sama sekali tidak condong untuk mengikuti arahan khusus-Mu untuk mengerjakan keselamatan saya sendiri," maka sekiranya Tuhan membiarkan 10 kali terang bersinar pada Saulus, itu tidak akan berguna. Dalam di SDA Bible Commentary, volume 6, page 1058, dikatakan karakter akan menentukan sifat dari keputusan dan tindakan. Perbuatan bukan mengikuti perasaan atau kecondongan, tapi mengikuti kehendak yang diketahui dari Bapa kita yang ada di surga. Ikuti dan turuti pimpinan Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19 dikatakan, segera setelah Saulus mengerti dan menerima kebenaran, ia mulai bekerja bagi pekerjaan Kristus secara tidak kenal lelah, sambil berkata, "Aku menjadikan diriku sendiri hamba bagi semua orang, supaya aku boleh memenangkan lebih banyak lagi untuk Kristus." Roma 13 ayat 11 dan 12 dikatakan, "Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang,
yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ketika orang berdosa memandang Dia yang telah mati untuk menyelamatkannya, ia boleh bergembira dengan penuh sukacita karena dosa-dosanya diampuni. Terang pengetahuan kemuliaan Tuhan dinyatakan pada wajah Yesus Kristus. Dan kata-kata pengampunan diucapkan. Hiduplah, oh kamu orang-orang berdosa yang bersalah. Hiduplah, pertobatan kamu diterima karena aku telah mendapat satu tebusan. Ini terdapat dalam di SDA Bible Commentary volume 5 halaman 1033. Seterusnya dalam SDA Bible Commentary lagi volume 6 halaman 1081 dikatakan, orang Kristen yang tulus dan saleh yang mengenakan Tuhan Yesus Kristus dan tidak mengalah kepada nafsu kedagingan, mereka memandang kepada Yesus bagi arahannya, sebagaimana pelayan memandang tuannya. Kemana saja pemeliharaan Tuhan bersamanya, mereka bersedia untuk pergi. Mereka tidak memuji diri sendiri. Mereka tidak memuji keberadaan mereka. Pembelajaran, talenta, harta, itu sebagai milik mereka sendiri. Tetapi menganggap diri mereka sendiri hanya sebagai pelayan-pelayan kelimpahan kasih karunia Kristus. Dan pelayan-pelayan gereja demi kepentingan Kristus. Inilah para utusan Tuhan yang menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, adakah kita rela untuk mengubah kehidupan dan mau meninggalkan kecintaan pada dunia? Adakah kita rela mengendahkan masa nubuatan yang sudah berbicara pada kita secara jelas bahwa inilah waktunya untuk kita dilahirkan kembali dan mau bekerja sama dengan Kristus dalam menghabiskan pekerjaannya di bumi? Jawabannya ada pada kita. Semoga Roh Kudus Tuhan menghidup dan secara limpah menguatkan kita untuk menjadi pelayan-pelayannya yang setia dalam pekerjaannya. Karena Dia ingin tiap orang diselamatkan. Seperti dalam Yehezkiel 18 ayat 32, Yesus mengatakan, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Inilah waktunya untuk dilahirkan kembali. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Maha pengasih Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Puji dan syukur atas firman-Mu yang sangat berarti bagi kami. Ubahlah hati kami
Jadilah kehendak-Mu seperti mana yang Engkau inginkan, agar kami dapat bekerja sama dengan-Mu. Jadilah kehendak-Mu ke atas kami semua. Berkati umat-umat-Mu yang mungkin sedang bergumul, yang sakit fisik, yang sakit rohani, juga mereka yang sedang berduka. Kiranya Engkau menolong mereka, menyembuhkan mereka, menguatkan mereka, dan menghibur mereka. Hindari kami dari segala kejahatan, malapetaka maupun sakit penyakit, dan biarlah kami dapat memuliakan nama-Mu selalu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin.